Halo Anggrek Lovers, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat, panjang umur, banyak rezeki, sukses selalu. Terima kasih yang sudah like dan subscribe channel kami. Mudah-mudahan video yang kami buat dapat bermanfaat. Nah, untuk sekarang ini, nih, anggrek panda paharadelaik sudah berbunga kembali setelah 2 bulan gugur berbunga. Kemudian ini berbunga kembali. Yuk kita bahas bagaimana perawatannya. Sebetulnya perawatannya cukup mudah. Anggrek ini rajin berbunga. Nah, anggrek lovers ini adalah anggrek panda yang awalnya 2 bulan lalu saya buatkan videonya. Yang awalnya disimpan di sebelah kanan rumah, sekarang dipindah ke sebelah kiri rumah. Dan 2 bulan lalu anggrek ini berbunga di sini. Setelah gugur 2 bulan kemudian berbunga kembali seperti ini ya anggrek lovers. Jadi untuk perawatan anggrek panda ini tidak terlalu rumit atau tidak terlalu sulit, asalkan agroklimat anggrek ini terpenuhi. Mulai dari pencahayaan, anggrek ini disimpan di halaman rumah yang kebetulan rumah kami menghadap ke arah timur. Jadi setiap pagi hari anggrek ini terkena cahaya matahari kurang lebih 1-2 jam setelah dipindah di posisi yang sebelah sini ya anggrek lovers. Jadi untuk anggrek panda ini simpan atau tempatkan di tempat yang paling terang. Tapi jangan terlalu banyak terpapar cahaya matahari, bisa berakibat sunburn atau daun terbakar. Dan ini pun contohnya, tapi anggrek ini tetap survive dan tetap kuat, tumbuh kemudian berbunga kembali. Ini jadi rajin berbunga ya anggrek lovers nih. Bunganya cukup indah, berwarna ungu seperti ini. Ini adalah anggrek panda paharadelaik. Nah, lihat anggrek lovers, daunnya cukup jumbo, kuat. Ini sudah kurang lebih 9 hari ya anggrek lovers. Ini bunganya sudah 9 hari mekar. Nah, masih segar, padahal jika angin agak kencang tertiup lumayan ya agak bergoyang-goyang seperti ini. Bunganya dalam satu tangkai ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 kuntum bunga dalam satu tangkai bunga ini. Kemudian untuk penyimpanan anggrek panda pahara ini saya simpan di batang dahan jambu. Nah, seperti ini. Jadi perakaran merayap-rayap di dahan jambu seperti ini. Jadi banyak akar besarnya ya anggrek lovers. Tuh ada beberapa akar besar yang sudah banyak. Nah, ini pun belum disiram dan waktunya untuk disiram. Nah, perawatannya tidak sulit ya anggrek lovers. Selama merawat anggrek panda ini, saya tidak pernah menggunakan pupuk kimia sintetis. Yang saya hanya gunakan pupuk organik cair yang dibuat dari sisa bahan limbah rumah tangga. Sekarang kita lihat pupuk cair apa saja yang saya gunakan sehingga anggrek panda ini rajin berbunga. Sekarang kita lihat ya anggrek lovers pupuk cair organik yang saya buat. Nah, di sini ada 2 ember pupuk cair organik yang saya buat. Nah, ini pupuk cair yang pertama adalah pupuk cair jakaba yang saya buat dari limbah rumah tangga, yaitu sisa kulit buah-buahan. Nah, ini ada buah pisang. Nah, ini jakabanya yang anggrek lovers. Kemudian sisa air cucian beras. Saya simpan di ember, terus diisi, kemudian diambil lagi. Nah, seperti ini nih. Nah, nanti penggunaannya, nah, airnya yang saya ambil. Nah, seperti ini. Kemudian selain pupuk cair jakaba, pupuk cair yang saya gunakan adalah yang ini nih anggrek lovers, yaitu rendaman kotoran hewan. Saya merendam kotoran kambing. Nah, merendam saja, ini sudah beberapa bulan. Jadi, saya gunakan secara bergantian air rendaman kotoran kambing dan juga pupuk cair jakaba. Untuk takaran pupuk cair organik seperti ini biasanya saya lakukan 1:10 atau lebih, tergantung daripada kepekatan pupuk cair itu sendiri. Nah, jikalau pupuk cairnya agak bening seperti ini, bening ya, encer sekali, bisa kita memberikan 1:10 lebih atau 1:14. Nah, saya setengah seperempat gayung ini, 1 ember kurang lebih 10 liter. Nah, seperti ini saja anggrek lovers, cukup irit. Kemudian kita semprotkan atau kita masukkan dulu ke tempat semprotan atau ke sprayer. Nah, setelah pupuk selesai dimasukkan ke sprayer,
Nah, sebaiknya anggrek loper, karena ini musim kemarau, kita lihat perakaran. Jadi untuk perakaran, nah ini akar berwarna putih, berarti ini sudah saatnya kita siram karena ini berada di bawah naungan baja ringan. Jadi cepat sekali kering ya anggrek loper. Dan untuk penyiraman jika musim kemarau seperti ini, saya lakukan sehari 2 kali. Untuk pemupukan bisa dilakukan 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Tapi seseringnya saya memupuk seminggu 2 kali. Apa itu mau sedang berbunga, tidak berbunga, pemupukan terus saya lakukan saja ya anggrek lovers. Nah, seperti ini. Jadi jika tersiram, maka perakaran akan menjadi warna hijau. Yang awalnya putih, berarti ini air cukup terserap atau nutrisi diserap oleh akar. Nah, seperti ini saja anggrek lover. Dan sebaiknya untuk pemupukan dilakukan pada pagi hari. Karena untuk pagi hari semua tumbuhan melakukan fotosintesis. Walaupun ada beberapa jenis anggrek yang bisa menyerap nutrisi pada malam hari. Jadi kunci daripada pemupukan anggrek menggunakan pupuk cair organik yaitu lakukan dengan dosis serendah mungkin, tapi melakukan pemupukannya sesering mungkin. Jangan memberikan pupuk dengan dosis tinggi, walaupun jarang tapi dosisnya tinggi, pasti akar akan rusak atau terbakar biasanya ya anggrek lover. Nah, seperti ini saja. Nanti kalau sudah perakaran terlihat hijau seperti ini atau perakaran sudah basah kuyup, biarkan saja. Nanti sorenya kita bisa lakukan penyiraman. Mohon maaf nih agak black light. Nanti sorenya setelah dipupuk, sorenya bisa dilakukan penyiraman. Jangan sampai perakaran kering saja ya anggrek lover. Nah, mengapa saya menempel anggrek di dahan pohon jambu ini? Karena awalnya digantung, karena posisi anggrek ini disimpan di bawah naungan baja ringan atau di ketinggian menengah 500 mdpl. Kemudian musim kemarau, ya suhu agak sedikit panas, jadi kelembabannya agak minim. Khawatir akar keriput atau kering, makanya saya tempel di batang jambu seperti ini. Jadi banyak perakaran yang mencengkram. Dan ketika melakukan penyiraman, nah dahan ini basah seperti ini, dia cukup lama ya anggrek lover, cukup lama membutuhkan waktu untuk air ini kering di dahan jambu seperti ini. Jadi saya tempel saja seperti ini. Nah, kalau penyiraman harus terbasahi semua ya anggrek lover, perakarannya harus betul-betul terbasahi. Pemupukan juga sama, harus betul-betul terbasahi. Lakukan saja secara rutin, pasti anggrek ini akan rajin berbunga. Nah, anggrek lover yang harus sangat diperhatikan dalam perawatan anggrek panda ini adalah yang pertama, jangan menyimpan atau menempatkan anggrek di tempat yang terkena cahaya matahari langsung dengan durasi yang cukup lama. Kemudian simpan di tempat yang anginnya cukup besar atau sirkulasi udaranya cukup baik. Kemudian perhatikan perakaran, jangan sampai perakaran kering. Jadi sering-sering mengontrol. Jika musim kemarau kita bisa melakukan penyiraman sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Kita bisa melakukan penyiraman secara mengguyur maupun secara spray karena penyimpanan anggrek ini ditempel di dahan kayu seperti ini. Nah, mungkin sekian ya anggrek lover. Jika ada kritik ataupun saran, silakan bisa diisi di kolom komentar, Kak. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.